Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa netizen TV di mana saja berada, kembali kita berjumpa pada kesempatan malam ini dalam rangka melanjutkan kembali kajian kita tentang fikih. Alhamdulillah, malam ini kita sudah sampai di pembahasan waktu dan segala hal atau sesuatu yang membatalkan mengusap muza, itu khuf ya, bahasa Arabnya khuf. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'it tabi'in, insyaallah akan sampai kepada kita umat beliau yang kita selalu memohon meminta kepada Allah untuk bisa senantiasa menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan, dan juga melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa netizen TV, sebagaimana biasa mengawali kajian kita pada kesempatan malam ini, terlebih dahulu kita mengirimkan suratul Fatihah kepada para pendahulu kita, para masyayikh, para a'immah, para asatiz kita. Insyaallah kajian kita pada kesempatan malam ini diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa la hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un illa lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kana budu. Ya sirata. Atallahu. Al-Maghdubi alaihim. Amin. Pemirsa netizen TV, kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, kita sampai di pembahasan waktu untuk memakai atau mengusap muza, juga hal yang membatalkan mengusap muza. Di kajian yang lalu kita telah membahas bahwa hukum mengusap muza atau khuf itu adalah jaiz atau boleh ya. Ini di dalam hal berwudu, tidak pada ketika kita mandi. Kalau mandi baik fardu atau yang sunnah atau menghilangkan najis, itu tidak boleh ya, hanya dalam berwudu saja. Juga dengan 3 syarat ya. Kapan kita mau menggunakan muza harus memenuhi 3 kriteria atau syarat. Yang pertama itu ketika kita memulai memakai muza itu kita harus dalam keadaan bersuci yang sempurna ya, telah suci baik dari hadas besar juga hadas kecil, telah berwudu. Juga bahwa muza yang kita gunakan ya, muza ini bukan kaos kaki ya, tetapi dia sepatu khusus yang sering digunakan oleh orang-orang atau masyarakat yang berada di daerah yang ketika itu terjadi musim dingin, maka suhunya sangat ekstrim ya, sangat dingin, maka mereka menggunakan muza. Juga yang ketiga bahwa muza ini harus terbuat dari yang kedua harus bisa menutupi kaki sampai di atas mata kaki ya. Kira-kira kalau kita gunakan sepatu itu, kita contohkan seperti sepatu boot yang bisa menutup sampai di atas mata kaki. Juga yang ketiga syaratnya harus terbuat dari bahan yang kuat untuk dipakai oleh musafir dalam mencari kebutuhan hidupnya ya. Jadi bukan sembarang sepatu, tetapi dia sepatu khusus
ya. Jadi bukan, ada yang bilang muza itu ada kaus kaki ya, bukan kaus kaki. Nah, karena kalau kaus kaki itu dia bisa tembus airnya ketika kita gunakan untuk berjalan. Seperti kamar mandi kita gunakan, coba kita gunakan kaus kaki ketika kita ke kamar mandi, pasti airnya akan meresap ke dalam. Nah, muza yang dimaksud adalah muza yang kuat dan bisa menutupi ya. Artinya tidak sobek dan juga kuat. Nah, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita. Ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama naf'a fi ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannif wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Dan orang yang mukim, artinya orang yang tinggal di rumah, itu diperkenankan mengusap muza ketika dia memakai muza sehari semalam. Itu waktunya ya, dia menggunakan muza itu sehari semalam. Ini khusus untuk orang mukim. Wa yamsahul musafiru salasata ayyamin bilayalihinna al-muttasilati biha sawa'un taqaddamat au ta'akharat. Dan orang yang mengadakan perjalanan atau musafir itu waktu mengusapnya itu selama 3 hari bilayalihinna, dengan malam-malamnya yang bersambungan dengannya. Nah, itu artinya 3 hari 3 malam. Ini untuk orang musafir. Sawa'un taqaddamat, baik waktu malamnya itu yang terdahulu, yang awal, au ta'akharat, atau belakangan ya. Contoh ketika ada orang yang menggunakan muza atau saya menggunakan muza khuf di waktu siang, kemudian saya berhadas di waktu malam, lalu saya berwudu, maka itu yang dimaksud dengan taqaddamat, itu terdahulu waktu malamnya, atau ta'akharat, atau belakangan, atau ketika saya seperti di jam begini, jam 8 malam, saya sudah bersuci sempurna, kemudian mengenakan muza. Nah, kemudian di waktu subuh ya, saya sudah berhadas, lalu saya mengambil air wudhu. Nah, maka itu yang dimaksud dengan waktu malamnya belakangan. Artinya bagi orang yang mukim itu waktu dia mengusap itu sehari semalam, sedangkan orang yang musafir itu 3 hari 3 malam. Adapun waktunya ya, wa ibtida'ul muddati tuhsabu min hinin yuhditsu ay min qada'il hadatsil kain ba'da tamami libsil khuffaini. Dan adapun awal waktu yang dihitung atau yang dianggap sejak dia berhadas ya, awal waktu dia mulai menggunakan atau mengusap muza itu, ai maksudnya min qida'il haditsil kain, yaitu dari selesainya hadas yang ada setelah sempurna memakai khuffaini ya. Jadi seperti saya contohkan tadi, ketika saya contoh malam ini saya berwudu, sudah lepas dari hadas kecil dan juga hadas besar, sudah berwudu, artinya saya sudah berada dalam keadaan suci yang sempurna, sudah berwudu, kemudian saya mengenakan muza ya. Kemudian ketika besoknya saya hadas atau saya hadas di pertengahan malam misalnya, kemudian saya berwudu menjelang sholat subuh, maka dihitung semenjak saya berwudu itu, dihitung waktu mulainya. Kalau yang mukim atau yang tinggal di rumah, dihitung dari contoh dari jam 4.30, jadi setengah 5 pagi, dihitung awal mula dia menggunakan khub itu atau muza tersebut. Jadi 1 kali 24 jamnya, itu untuk batas waktu untuk orang yang mukim. Jadi dimulai dari setengah 5 tersebut. La min ibtida'il hadas ya, bukan dihitung dari sejak awal dia berhadas. Wala min waqtil masi, juga dari waktu dia menyapu. Wala min ibtida'il labsi,
juga bukan dihitung dari awal dia mengenakan muza. Jadi ketika dia sudah berhadas lalu dia berwudu, maka dihitung awal waktunya itu ketika dia berwudu tadi. Wal 'asi bis safari wal haimu yamsahani masha muqimin. Dan orang yang mengadakan safar, perjalanan dengan tujuan asi, yaitu orang yang maksiat, wal haimu, dan orang yang berkelana, artinya orang yang tidak punya tujuan, dia mengadakan safar tapi tidak ada tujuan, yamsahani masha muqimin, maka dia mengusap kedua khufnya itu seperti usapan orang yang mukim. Jadi hanya 1 kali 24 jam untuk dia diberikan waktunya, ya. Bukan safar yang tadi di atas yang 3 hari 3 malam waktunya, tetapi untuk orang yang maksiat untuk mengadakan perjalanan, ketika mengadakan perjalanan dan juga berkelana, yang mengadakan perjalanan tanpa tujuan kemana, maka waktunya diperkenankan dia hanya sehari semalam untuk mengusap khuf. Wadaimul hadath juga, dan orang yang senantiasa hadas, ya. Ini ketika ada orang yang sering buang air kecil, ya, artinya dia tidak normal. Idza ahdasa, jika dia telah hadas ba'da labsil khuffi hadatsan akhar ma'a hadathi daimi qabla ay yusalliya bihi fardhan yamsahu wa yastabihu ma kana yastabihuhu law baqiya tuhruhu alladhi labisa alaihi khuffaihi wa huwa fardun wa nawafil. Jika orang yang selalu berhadas, ya, orang yang tidak normal ini, yang selalu buang air kecil misalnya, apabila dia telah berhadas setelah dia menggunakan khuf dengan hadas yang lain beserta hadasnya yang selalu ada, sebelum dia melaksanakan sholat fardu, maka dia diperkenankan untuk mengusap dan juga boleh untuknya melakukan apa yang boleh untuknya, ya. Lau baqiya tuhruhu, jikalau dia masih dalam ada akan kesuciannya, alladzi labisa alaihi khuf, setelah dia memakai khuf, wa huwa fardun wa nawafil, yaitu dia bisa melaksanakan sholat fardu wa nawafil dan beberapa sholat sunnah. Falau shalla bituhri fardun qabla ay yuhditha masaha wastibahan nawafil faqat, maka jikalau dia telah sholat fardu dengan kesuciannya yang ada, ya, sebelum dia berhadas, maka dia diperkenankan untuk mengusap dan hanya diperkenankan untuk melaksanakan sholat-sholat yang sunnah saja, ya. Ini untuk orang yang daimul hadas, orang yang senantiasa berhadas. Fa in masa syakhsu fil hadir summa safara au masa fis safar summa aqama qabla mudi yaumin wa lailatin atamma masha mukimin. Maka jika ada orang, ya, seseorang yang mengusap khufnya, yaitu orang yang hadir, orang yang masih mukim di rumah, summa safara, kemudian dia mengadakan perjalanan, au masa fis safari, atau dia mengadakan perjalanan, dia mengusap khufnya di dalam perjalanan, summa qama, kemudian dia mukim qabla mudi yaumin wa lailatin, sebelum berakhirnya waktu sehari semalam, atamma masha mukimin, maka dia sempurnakan dengan mengusap orang yang mukim, ya. Wal wajibu fi mashil khuffi ma yutlaqu alaihi ismul mashi idza kana ala dhahiril khuffi, dan yang wajib di dalam mengusap khuf itu yaitu apa yang dimutlakan atasnya nama mengusap, ya, asal diusap saja, ya, itu yang dimaksud. Idza kana ala dhahiril khuffi, jika memang yang diusap itu di atas khuf, ya, bagian atas khuf. Wala yujzi'il masu ala batinihi, sehingga tidak akan memadai atau tidak boleh mengusap bagian dalam khuf, itu tidak boleh, tidak memadai. Wala ala aqibil khufi, juga yang diusap itu tidak boleh hanya di bagian tumit khuf, wala ala harfihi, juga di bagian tepi khuf, wala ala asfalihi, juga di bagian bawah khuf. Yang pokok itu yang diusap adalah bagian atas khuf.
ya, tidak boleh di bagian bawah. Wa sunnatu fi masihi, dan sunnah di dalam mengusap khuf itu ayyakuna khututan, bahwa dia itu membuat seperti orang keadaannya itu membuat garis bi ayu farijal masihu baina asabihi wala yadumuha, yaitu dengan bahwa orang yang mengusap itu meregangkan di antara jari-jarinya, itu diregangkan ketika dia menggaris atau mengusap di atas khuf itu, wala yadumuha, dan dia tidak merapatkan, ya, mengumpulkan jari jemarinya. Jadi mengusap begini, ya, mohon maaf saya contohkan, ya. Seperti ini, ya, mengusap ketika mau mengusap khuf, ya, dari yang tangan kiri ini begini, dari tumit ke arah jari jemari di depan, kemudian tangan kanan dari arah jari jemari ke sampai ke betis begini, ya, sampai ke betis. Jadi begini cara mengusapnya, ya. Wa yabtulul masu 'alal khuffaini, dan batal mengusap atas dua khuf itu bisalasati asya'a, dengan 3 perkara. Jadi 3 perkara ini yang dapat membatalkan mengusap khuf. Artinya tidak memadai untuk kita mengusap khuf. Bi khal'ihima, yang pertama karena menanggalkan, sebab menanggalkan atau mengeluarkan kedua khufnya. Jadi kapan kita keluarkan, maka secara otomatis kita tidak boleh lagi mengusap khuf, batal, ya, kecuali kita mulai baru lagi. Au khal'i ahadihima, atau mengeluarkan atau menanggalkan salah satu dari kedua khuf. Awin khilaihi, atau dia copot atau keluar sendiri, ya, seperti nyangkut misalnya, kemudian keluar, ya, jatuh, nah itu juga membatalkan. Au khurujil khufi an salahiyatil masih kata kharuki, atau keluarnya khuf itu dari kata layak untuk diusap, seperti sobek, ya, ketika khuf itu sudah sobek atau robek, maka dia tidak layak lagi untuk diusap, sehingga dia batal ketika kita menggunakan lalu kita usap ketika kita berwudu. Wan qada'il muddati, dan juga habisnya masa atau waktu mengusap, ya, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa untuk orang mukim itu sehari semalam, dan untuk orang yang mengadakan safar atau perjalanan 3 hari 3 malam. Wa fi ba'din nusakhi muddatil maskhi min yaumin wa lailatin limuqimin, dan dalam sebagian salinan daripada naskah kitab ini dengan menggunakan redaksi muddatil maskhi min yaumin, yaitu masa atau waktu mengusap itu sehari semalam, limuqimin, untuk orang yang mukim yang menetap di rumah, wa salasati ayyamin bilayaliha limusafir, dan 3 hari dengan malam-malamnya, artinya 3 hari 3 malam untuk orang musafir. Ya, ini kita bisa coba di rumah, ya, ketika kita ingin mengamalkan ini bisa kita coba di rumah untuk mukim sehari semalam, atau mungkin ketika udara dingin sekali kita bisa coba. Wa bi urudi ma yujibul ghusla, dan sebab datangnya sesuatu yang mewajibkan mandi, ka janabatin, seperti janabah, ya, mandi besar atau hadas besar, au haidin, atau haid, wa nifasin, dan nifas, lila bisil khufi, untuk orang yang memakai khuf. Ini adalah perkara-perkara yang membatalkan mengusap khuf, ya. Jadi ada 3 ini. Yang pertama itu ketika kita mengeluarkannya baik sengaja ataupun tidak, dan juga ketika khuf itu sudah tidak layak untuk diusap atau sobek, ya, artinya air itu bisa tembus ke dalam khuf itu, ya. Jadi ketika kita memakai sepatu khuf ini, meskipun sepatunya itu bening, ya, artinya transparan, itu tidak apa-apa, yang pokok itu air tidak bisa masuk ke dalam khuf itu. Dan juga habis waktu untuk mengusap, ya, habis waktu untuk mengusap, ya. Sebagaimana ketentuannya untuk orang yang tinggal di rumah atau mukim itu sehari semalam, itu dimulai dihitung awal
waktu itu, yaitu ketika dia berhadas ya, ketika kan contoh saya setelah saya bersuci sempurna sudah berwudu lalu menggunakan khuf, kemudian setelah beberapa jam kemudian beraktivitas, saya berhadas misalnya buang air atau buang angin, kemudian saya berwudu, maka dihitung sejak saya berwudu itu masanya ya, waktunya itu 1x24 jam dimulai dari situ untuk orang mukim, dan untuk orang yang safar dimulai dari situ juga ketika dia berwudu, wudu yang pertama sehabis dia berhadas. Nah, mungkin ini saja pembahasannya untuk hukum mengusap khuf, syarat memakai khuf, menggunakan khuf, juga waktu untuk mengusap khuf, dan juga yang membatalkan untuk mengusap khuf ya. Jadi alhamdulillah kita telah hatamkan pasal tentang mengusap khuf atau muza ya. Nah, insyaallah kita akan masuk pada pasal atau bab tentang tayammum ya, tayammum. Syukron, mungkin ini saja dari saya pada pembahasan malam ini. Terima kasih, syukron wa dumtum fil khairi wan najati wal barakah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.